Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Hidup Kristen adalah hidup yang bersukacita. Mungkin saudara mendengar pernyataan itu berkata, waduh, pendeta, mungkin pendeta nggak ngerti apa yang saya hadapi. Kok pendeta enak aja berkata bahwa hidup Kristen adalah hidup yang penuh sukacita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak kita berpikir sukacita itu adalah sebuah keadaan. Jadi kalau suami saya baik, saya akan sukacita. Kalau saja istri saya berubah, saya akan sukacita. Kalau saja keadaan ekonomi saya meningkat, mungkin saya bisa sukacita. Kalau saja mama dan papa tidak bercerai, mungkin saya akan bersukacita. Kalau saja mama dan papa mau ngerti saya dengan pasangan teman hidup saya, mungkin saya akan bersukacita. Kalau saja masalah-masalah yang terjadi dalam hidup saya bisa saya selesaikan, mungkin saya bisa bersukacita. Nah, ada banyak orang nunggu keadaannya bersukacita dulu, baru dia mau bersukacita. Tapi tahukah saudara bahwa sebetulnya tidak ada keadaan sukacita itu. Sukacita itu adalah sebuah keputusan. Kita mengambil keputusan untuk mau bersukacita di tengah masalah. Karena kalau nunggu segala sesuatunya beres, selama kita masih ada di muka bumi, selalu ada masalah. Kalaupun kelihatannya beres, pasti hanya untuk sementara. Tapi kalau kita mau bersukacita senantiasa, maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hidup ini akan penuh dengan sukacita. Nah, hanya tinggal persoalannya, apa alasan kita bersukacita? Jangan alasan sukacita kita hal duniawi. Saya bersukacita sebab semua yang saya harapkan terjadi dalam hidup saya. Nah, kalau mau nunggu begitu, kapan kita bisa bersukacita? Tapi sukacita kita justru karena kita tahu ada Yesus yang menyertai kita, ada Yesus yang sudah mengampuni dosa kita, ada Yesus yang berjanji untuk memberi kemenangan buat kita, dan ada Yesus yang di tengah masalah selalu memberikan mujizat dan kemenangan tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang sukacita kita. Karena saya percaya sudah seharusnya kita mulai mendisiplin diri kita. Kita mengambil keputusan, Tuhan, saya mau bersukacita. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin sudah bersungut-sungut, makin sudah kecewa, makin sudah lihat segala sesuatu dari sudut negatifnya, makin sudah lihat hidup ini berat, makin sudah lihat hidup ini sukar, makin sudah lihat rumah tangga sudah berat, makin sudah lihat masa muda sudah keras, makin sudah melihat situasi pekerjaan, situasi masyarakat semua tidak menyenangkan. Tapi sebaliknya, waktu saudara mulai disiplinkan diri saudara, mengambil keputusan, Tuhan, pokoknya apapun yang terjadi, saya mau bersukacita karena ada Yesus, maka di situ kita melihat segala yang baik boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, pembahasan kita dalam program ini sedang terambil dari 1 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat-ayat bacaan ini
Petrus mau menekankan bahwa di tengah penderitaan kita selalu punya alasan untuk bersuka cita, sehingga dalam segala hal kita bisa tetap bersuka cita. Nah, Petrus mulai menjelaskan apa dasar-dasarnya untuk kita bersuka cita. Yang pertama dijelaskan pada ayat yang ketiga, dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi yang pertama sukacita kita yang mau Petrus tekankan adalah bahwa kita sudah tidak lagi harus berhadapan dengan kematian, karena Kristus telah melahirkan kita kembali oleh kuasa kebangkitannya. Berarti yang pertama, apa dasar sukacita kita? Yang pertama, karena kita telah dilahirkan kembali. Dan apa artinya kita dilahirkan kembali? Loh, tadinya kita dilahirkan dari benih yang fana, sehingga kita akan berjalan menuju kematian. Tapi kemudian kita dilahirkan kembali oleh roh dan firman. Artinya kita dilahirkan kembali dengan benih yang tidak fana, dengan benih yang baka, benih yang kekal. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa kita memiliki kepastian kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Dan bukan kehidupan kekal yang penuh penderitaan, tapi kehidupan kekal di sorga rumah Bapa yang kekal. Nah, berarti hidup Kristen bukan sekedar, oh iya, saya punya agama yang bernama Kristen. Tapi hidup Kristen berarti kita dilahirkan kembali, sehingga kita bukan sekedar warga dunia hari-hari ini, tapi kita juga merupakan warga kerajaan sorga yang ditempatkan di muka bumi untuk jadi terang, jadi saksi Tuhan, membawa damai sejahtera dimanapun Tuhan tempatkan kita. Haleluya. Menyadari bahwa kita sudah dilahirkan kembali, berarti kan kita menjadi warga sorga, berarti kan kita menjadi keluarga kerajaan Allah. Makanya selalu saya bilang, we are from the royal family. Kita ini berasal dari keluarga-keluarga kerajaan yang akan dipelihara oleh Tuhan, yang akan dijaga oleh Tuhan, yang akan disertai oleh Tuhan, yang tidak akan pernah dikecewakan oleh Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi jelas sekarang dalam segala hal kita tetap dapat bersuka cita. Kenapa? Yang pertama, karena kita telah dilahirkan kembali. Yang kedua, saya pelajari, coba lihat ayat yang keempat. Di ayat yang keempat dikatakan demikian, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi yang kedua, tegas di sini katakan untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Jadi sukacita kita yang kedua, kenapa? Karena kita telah menerima bagian yang tidak dapat binasa. Nah, segala sesuatu yang ada di muka bumi adalah binasa. Apapun kemegahan, apapun kehebatan, apapun kekayaan, apapun yang diraih, selalu sifatnya sementara. Sehingga kita nggak bisa bersuka cita atas sesuatu yang sementara. Karena sesuatu yang sementara satu saat juga akan mengecewakan kita. Ada banyak orang berpikir, wah, suami saya baik. Lalu dia bersuka cita karena suaminya baik. Tapi kemudian ketika zaman berubah, mulai ada perubahan sedikit, dia mulai kecewa. Kenapa suami saya begini? Loh, kita bersuka cita karena kita mendapat sesuatu yang tidak dapat binasa. Artinya, kalaupun suami saya untuk sementara waktu berubah, saya tetap akan berdoa kepada Tuhan, dan saya tahu Allah akan merubahnya kembali dan bahkan menjadikan dia lebih indah dari sebelumnya. Iya kan? Waktu seorang naik pangkat, dia bangga sekali. Wah, saya sukses, saya naik pangkat. Tapi kemudian orang mulai iri sama dia, mulai fitnah dia, mulai ngomongin yang enggak-enggak. Lalu dia jatuh dari pangkatnya. Lalu dia mulai kecewa, dia mulai marah. Jawaban saya sederhana, memang segala sesuatu di dunia ini sifatnya sementara. Engkau senang anakmu lahir, engkau bersuka cita, tapi kemudian anak itu mulai menjadi remaja, tiba-tiba kok dia mulai nakal, sudah mulai kecewa, sudah mulai marah. Aduh, saya setengah mati melahirkannya, tapi kemudian dia mengecewakan saya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang apapun dalam hidup ini selalu sifatnya sementara, tetapi kita dapat bersyukur karena kita mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Artinya apapun yang terjadi, kita akan mengimani kasih setia Tuhan, bahwa Allah akan memulihkannya dan menjadikan segala sesuatunya lebih indah lagi. Haleluya. Yang ketiga, saya pelajari apa sih dasar sukacita kita yang Petrus nyatakan dalam firman-Nya. Di ayat yang keempat dikatakan bagian terakhir, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang, perhatikan baik, tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi yang ketiga, saya pelajari apa dasar sukacita kita, karena segala sesuatu dipersiapkan bagi kita itu berasal dari sorga. Apapun yang dipersiapkan bagi kita oleh Bapa dipersiapkan dari sorga.
berkat kita datangnya dari sorga, damai kita datangnya dari sorga, sukacita kita datangnya dari sorga, kebanggaan-kebanggaan kita. Kenapa? Karena sorga turut terlibat aktif dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menyadari segala sesuatunya tersimpan di sorga buat kita. Masa sih kita masih mau cari kesenangan-kesenangan dunia? Masa sih kita masih terikat pada hal-hal duniawi yang membelenggu hidup kita dan akhirnya menyengsarakan hidup kita itu? Mulai selalu pandang sorga. Setiap pagi sudah bangun bilang terima kasih Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga saya. Terima kasih Tuhan, hari ini Kau sudah mempersiapkan kembali berkat bagiku di sorga. Karena saya percaya segala sesuatu yang dipersiapkan bagi kita selalu berasal dari sorga. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, coba lihat ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Perhatikan kalimat ini, kamu dipelihara di dalam kekuatan Allah. Berarti yang keempat, yang terakhir, apa dasar sukacita kita? Karena kita dipelihara oleh kekuatan Allah. Tantangan ada, masalah ada, persoalan hidup ada, tanggung jawab kadangkala berat, tetapi dalam kita menjalani kehidupan kita yang takut akan Tuhan, selalu kita dipelihara oleh kekuatan Allah sampai kita kembali berjumpa Kristus muka dengan muka. Itu berarti sementara kita ada di muka bumi ini, sampai kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, biarlah kita tetap bersyukur, biarlah kita tetap bersukacita, biarlah kita tetap sabar, biarlah kita tetap tenang, biarlah kita tetap menguasai diri, karena sukacita yang Tuhan berikan buat kita adalah sukacita yang membawa kita pada damai sejahtera Allah yang luar biasa. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk mereka yang hari-hari kehilangan sukacita atau mungkin menantikan saat-saat yang penuh sukacita. Tapi mulai hari ini kami dengar firman Tuhan, kami mau mengambil keputusan untuk bersukacita karena kami percaya mujizat selalu terjadi, pertolongan, kuasa, kesembuhan Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Bapa, hamba doa untuk setiap pendengar sekalian yang taruh tangan kanannya di dada. Bapa, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa mereka pada kemenangan demi kemenangan, dan taruh sukacita sorga senantiasa di dalam hati mereka, sehingga mereka senantiasa dalam segala perkara mengambil keputusan untuk bersukacita. Dan kami mengerti sukacita dari Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Yesus selalu buat yang terbaik, dan Yesus sumber kemenangan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.